Halo pemirsa Semarang TV, berjumpa lagi kita di acara Kampungku, di mana Kampungku selalu mengulas potensi-potensi menarik kampung-kampung yang ada di Kota Semarang. Dan kali ini kita sedang berada di acara Gebyar Budaya Nyadran Kali di Desa Wisata Kandri, tepatnya di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Bersama Jurinda, mari kita simak acaranya. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Junda Fadilah, masih dalam acara Kampungku. Nah pemirsa, kali ini ada yang berbeda karena di belakang saya sudah banyak sekali warga karena saya ada di Desa Wisata Kandri, Gunung Pati, Semarang. Nah pemirsa pengen tahu kan saya ngapain di sini? Karena saya di sini itu ada acara Nyadran Kali pemirsa. Pemirsa pengen tahu Nyadran Kali itu seperti apa? Mari ikuti saya. Semarang mempunyai sumber potensi wisata yang cukup luar biasa, baik dari wisata sejarah, kesenian tradisional, hingga budayanya. Jumlah penduduk di Semarang yang kurang lebih ada 1,7 juta jiwa ini, sepertinya mampu membawa Semarang menjadi lebih baik lagi, dengan terus mempromosikan potensi wisata Semarang ke dunia luar. Melihat Semarang yang saat ini lebih dikenal sebagai salah satu tujuan wisata akan sejarah peninggalan kolonial Belanda pada saat itu, seakan-akan wisata yang ada di Semarang ini hampir lebih dikenal wisatanya karena peninggalan sejarah pada zaman dahulu. Sehingga membuat wisata Semarang yang benar-benar asli dari Semarang tidak begitu banyak dikenal oleh masyarakat luas. Padahal ada beberapa potensi wisata yang benar-benar dimiliki oleh Semarang sendiri. Salah satunya adalah Desa Wisata Kandri. Sebelum mengenal lebih jauh lagi tentang Desa Wisata Kandri, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa Kandri ini disebut sebagai desa wisata. Sejatinya yang dinamakan dengan desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, faktor alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Melihat dari pengertian tersebut, Desa Kandri ini kemudian dinobatkan sebagai desa wisata karena memiliki kriteria dan karakteristik yang cocok sebagai desa wisata. Desa Kandri berada di Kecamatan Gunung Pati, berada di ujung barat Kota Semarang. Letaknya yang berada di dataran tinggi menjadikan Kandri mempunyai hawa yang sejuk karena berada di dekat kaki Gunung Ungaran. Jika diakses menggunakan kendaraan pribadi, kurang lebih 30 hingga 45 dari pusat Kota Semarang. Dan kali ini, Kampungku akan mengulas salah satu tradisi budaya Nyadran Kali yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh warga desa setempat. Tradisi tahunan tersebut dilaksanakan setiap Kamis Kliwon bulan Jumadil Akhir bertempat di RW 1 Sendang Gede. Acara Nyadran Kali ini diperingati sebagai wujud syukur warga Kandri atas ketersediaan air dan hasil panen yang melimpah. Warga Kandri rela berduyun-duyun melakukan kirap dari Sendang Pancuran ke Sendang Gede untuk menguri-nguri Nyadran Kali. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia dari acara Nyadran Kali di Desa Wisata Kandri ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, namanya siapa Pak? Saya namanya Mas Duki. Mas Duki, Ya. Oke. Ini biasanya diadakan setiap apa sih Pak acaranya? Kegiatan ini termasuk kalender event tahunan kami. Jadi di sini kegiatan setiap hari Kamis Kliwon bulan Jumadil Akhir. Iya. Ini acaranya selalu di sini atau berpindah-pindah lokasi Pak? Selalu di sini. Jadi rangkaian acaranya mulai dari tadi malam, Mbak. Tadi malam ada kegiatan kirap
Baik. 7 sumber mata air, karena di Kandri ini ada banyak sumber mata air dari Sendang Pancuran, Sendang Jambu, Sendang Gede, terus Sendang Tanjung, Sendang Gempol dan lain sebagainya. Tadi sore diambil airnya, tadi malam sekaligus profesi pengambilan air yang terakhir di Kali Pancuran, terus dibawa kirap ke Sendang Gede ini. Setelah itu airnya ditaruh di sini, dimintain doa-doa oleh para kiai ustadz di sini. Setelah itu dibawa ke dalam Palereman. Nah, ini antusiasme dari masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Wah, sangat luar biasa untuk tahun 2020 ini, sangat luar biasa. Alhamdulillah dari tahun per tahun warganya semakin meningkat, semakin banyak. Bahkan yang kerja sempat harus meliburkan diri untuk mengikuti acara profesi gelar budaya Nyadran kali ini. Oke. Nah, ini kan di belakang kita ada sendangnya, Pak. Sebenarnya pemanfaatan dari sendang gede ini seperti apa sih, Pak? Ya, untuk jadi, apa untuk warga ini? Oh iya, jadi Sendang Gede ini memang satu-satunya sumber di sini untuk di areal pertanian, untuk MCK di warga Kandri. Bahkan kemarin itu kemarau panjang, tidak hanya warga Kandri yang ngambil air di sini, tapi warga-warga di sebelahnya kayak Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Cepoko, Kelurahan Sadeng, Kelurahan banyak yang mengambil air di sini. Berarti airnya untuk sumber kehidupan masyarakat desa ini sendiri ya, Pak? Iya. Ya? Oke, baik kalau begitu. Nah, terus Pak, mungkin partisipasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri seperti apa, Pak? Ya, baik. Dalam acara ini khususnya. Baik, kepala dinasnya alhamdulillah datang ke sini dan bahkan lagu yang untuk Nari Matipto Suci itu lagunya yang membikinkan Pak Haryadi ya, sekarang dari staf bidang kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Semarang. Jadi kelihatannya ramai banget Iya, ya, Pak, seru banget ya di sini. Kemudian yang berpartisipasi selain warga sekitar sini mana aja nih, Pak? Wah, banyak. Ini biasanya malah tahun kemarin banyak yang dari luar negeri juga. Dari Kanada datang ini, kebetulan sebetulnya ada yang dari Eropa tapi belum pada datang semua. Insya Allah besok pagi mau datang nih dari Eropa besok pagi. Oh, ternyata banyak sekali pemirsa, tidak hanya dari masyarakat lokal tapi juga sampai internasional. Luar biasa sekali. Nah, ini yang terakhir, Pak, harapannya apa, Pak, untuk kedepannya? Jadi harapannya yang jelas kegiatan ini di samping nguri-nguri budaya, di samping itu juga untuk mensejahterakan masyarakat. Karena apa? Karena kayak tadi malam ada prosesi kegiatan yang akhirnya homestay yang ada di sekitarnya laku. Terus UMKM kita laku kegiatannya, jadi sumber ekonomi masyarakat di Desa Wisata Kandri. Oke, sangat bermanfaat sekali ya ternyata pemirsa. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Itu dia pemirsa wawancara saya dengan Ketua Panitia dari acara Nyadran Kali di Desa Wisata Kandri, Gunung Pati, Semarang. Ya. Menurut cerita, sejarah Sendang Gede ini dahulu terdapat mata air yang besarnya 1 dandang. Karena dirasa besar dan dikhawatirkan akan menutupi Semarang menjadi lautan, akhirnya ditutup dengan kepala kerbau, gong, dan jadah. Jadi properti kepala kerbau, gong, dan jadah dipersiapkan pada kirap sebagai bentuk simbolik peristiwa tersebut dan sebagai penghormatan terhadap budaya leluhur. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan juru kunci dari Sendang Gede. Mari kita tanya-tanya. Halo Bapak, selamat pagi. Ya, pagi. Ya, namanya siapa Pak? Ahmad Supriyadi. Ahmad Supriyadi. Nah, ini boleh diceritain nggak Pak, ini sejak kapan sih Pak diadakannya? Acara seperti ini diadakan semenjak Desa Kandri menjadi desa wisata. Sekitar 7 tahun.
Sekitar 7 tahun yang Iya. lalu. Ini biasanya diadakannya pada setiap apa, Pak? Setiap bulan Jawa namanya Badi Lakir, harinya Kemis Kliwon. Kamis Kliwon. Iya. Oh, kebetulan pas hari ini Kamis Iya. Kliwon begitu ya, Pak ya? Oh baik. Nah ini boleh ceritain nggak Pak, sejarahnya seperti apa sih Pak adanya acara ini? Dari zaman dahulunya seperti itu? Awal mulanya? Awal mulanya asal usul Sendang Gede, Iya. yaitu muncul mata air yang besar, Baik. kemudian diberi sarana dengan tokoh masyarakat Kandri, desa Kandri, yaitu mata air yang besar tadi diletaki atau disembeli dengan kepala kerbau. Kepala kerbau, oke. Kemudian alat tradisional gong Alat tradisional gong. dan jadah. Jadah, oke. Hanya itu saja Bapak? Nah, setelah itu terus mata air bisa Ya. mengecil. Oke. Lantas dibuat sendang yang namanya, karena sendangnya itu besar, maka dinamakan Sendang Gede. Oke. Itu. Sendang gede yang berada di belakang kita saat ini ya Pak? Iya, ya? iya, iya. Oke. Jadi itu sejarahnya ya Pak, zaman Sejarahnya. dahulunya. Itu kira-kira berapa tahun lalu tuh Pak sejarah seperti itu? Ya, kalau tahun saya ini juru kunci yang keempat. Wah sudah juru Iya, kunci keempat. Yang keempat. Oke. Jadi- Berarti kira-kira sudah lama sekali ya Pak Lama ya? sekali. Oke. Nah ini maknanya, filosofinya sendiri dari kepala kerbau, kemudian jadah, dan gunungan-gunungan yang tadi ada itu seperti apa Pak? Filosofi. Yang kepala sapi itu kan mengingatkan, yaitu terjadinya Sendang Gede ini itu diletaki kepala sapi Iya. dan gong dan jadah itu diletakkan pada mata air yang besar. Oke, Nah. jadi seperti itu. Ya, Oke, berarti ini Bapak sudah berapa tahun nih jadi juru kunci? sekitar 10 tahunan. 10 Iya. tahunan. Wah, udah Tapi- lama banget ya Pak ya? Tapi sebelum menjadi desa wisata kan cuma syukuran begini aja, nggak ada perayaan, nggak ada arak-arakan, nggak ada. Oke, baik kalau begitu terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara dengan juru kunci. Masyarakat Kandri lengkap dengan atribut telah berbaris rapi untuk melaksanakan kirap. Baju khas pedesaan, blangkon, caping, serta gendongan berisi makanan tak luput dibawa ibu-ibu. Tak lupa iring-iringan ubor rampe lain berupa kepala kerbau dan makanan lainnya turut memeriahkan kirap tahunan ini. Kirap berjalan sampai di depan gardu Sendang Gede, kemudian acara inti dimulai. Sesepuh membuka acara dengan mujahadah, bersih desa, kirap, kesenian kembling diikuti dengan tarian Matirta Suci Dewi Kandri, penuangan air pada 9 kelenteng, penari yang diambil dari Sendang Gede, penumpahan kembali air ke tanah Kandri, dan yang terakhir, dahar kembul warga dengan ketek, makan bersama warga desa. Nyadran juga bisa dimaknai sebagai konservasi alam di samping wujud syukur karena mata air melimpah untuk digunakan kegiatan sehari-hari. Ada tarian menarik yang ditampilkan pada acara kali ini. Tari Matirta Suci Dewi salah satunya. Tarian ini cukup unik dilihat dari tata busana yang digunakan, yakni penggunaan kain putih polos yang digunakan sebagai pengganti jarit. Musik iringan yang digunakan berbeda dengan tarian pada umumnya. Alat musik yang digunakan bernama alat musik kempling, yang merupakan alat musik khas desa wisata Kandri. Selain itu ada nasi ketek yang merupakan makanan khas selepas kirap. Nasi ketek disantap bersama warga Kandri di sepanjang pelataran Sendang Gede.
Menurut informasi dari sesepuh desa setempat, nasi ketek atau lebih sering disebut sego ketek berasal dari kata ketekan yang mempunyai arti estafet. Dahulu menyadur dari kisah Ramayana, kera-kera membantu Rama membuat sungai dengan membawa batu secara estafet. Dengan cara estafet itu, maka disamakan penamaan seperti cara kera, isi sego ketek berupa nasi, oseng-oseng daun singkong dan daun pepaya, peyek gerai atau teri, bacem, dan telur dibungkus dengan daun jati. Setelah prosesi makan bersama selesai, nyadran kali ditutup dengan hiburan reok Ponorogo dan kuda lumping. Benar-benar kegiatan yang patut diapresiasi. Budaya yang sudah turun-temurun dilakukan ini menjadi bukti nyata bahwa Kota Semarang memiliki berbagai keunikan, mulai dari kultur, budaya, hingga masyarakatnya yang multikultural. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah-tengah warga di Desa Kandri ini yang sedang melakukan nyadran kali. Ini ada acara makan-makan pemirsa. Jadi setelah ada ritual, langsung ada makan-makan bersama. Nah, ini saya mau tanya nih dengan semua warga di sini, bagaimana kesan-kesannya ikut acara ini? Bagaimana nih? Ya, senang sekali. Senang sekali ya Bu ya. Nah, di sini biasanya diadakannya setiap apa sih Bu? Selalu ada? Enggak, setahun sekali. Oh, hanya setahun sekali saja. Oke. Terus ini makanannya di sini yang bawa siapa aja nih Bu? Ya, semua warga. Oke, jadi semua warga ya yang bawa ke sini Bu. Ini biasanya ada nggak sih Bu menu khas yang selalu ada di sini? Gitu. Ada semuanya kok. Semuanya apa aja Bu? Boleh sebutkan tuh? Ya, Nasi ketek. Oke, nasi ketek itu apa Pak? Sego ketek itu terbuat dari daun jati, di dalamnya ada telur, ada nasi, ada kayak gudangan, terus ada ikan-ikan kecil gitu, ciri khas dari sini gitu. Oke. Dari bacam gitu. Kelihatannya enak banget ya pemirsa, pasti pemirsa ngiler ya dengarnya. Nah, ini makanya setahun sekali bisa datang ke nyadran kali yang ada di Desa Wisata Kandri. Setiap tahun, acara nyadran kali Desa Kandri ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat Kandri yang semakin banyak setiap tahun. Juga kehadiran pejabat dan dinas yang menjadi nilai plus tersendiri. Diharapkan di tahun mendatang acara ini dapat semakin meriah dan menjadi salah satu agenda wisata andalan yang ditunggu-tunggu di Kota Semarang. Promosi dan dukungan Dinas Pariwisata menjadi hal yang sangat penting agar budaya yang sudah ada ini tetap terjaga kelestariannya dan dapat menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat Kota Semarang. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang bernama Ibu Iin. Selamat pagi Ibu. Iya Ibu, saya mau tanya-tanya nih Bu. Ini menurut Ibu acaranya sudah sesuai harapan belum sih Bu? Iya, jadi ini acaranya rutin diselenggarakan setiap tahun dan tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Setiap tahun memang selalu ada atraksi yang berbeda, meskipun ini rutin tetapi ada sesuatu kejutan-kejutan yang berbeda dari tahun ke tahun. Dan tahun ini cukup unik juga, ada penambahan pawai obor, kemudian doa bersama yang dilaksanakan di malam harinya. Kemudian pagi hari kita sama-sama membersihkan kali atau nyadran sendang ya, membersihkan sendang bersama-sama, dilanjutkan dengan makan bersama sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitu. Nah, ini saya lihat kan banyak sekali orang-orang pemerintahan dan Ibu sendiri juga setiap tahun selalu datang ya saya lihat. Iya, pastinya. Nah, itu sebenarnya sudah masuk di agenda Kota Semarang sendiri atau bagaimana Ibu?
Agenda wisata atau kalender event sudah masuk ini untuk kegiatannya dan kami dari pemerintah sangat support, terutama melihat keguyuban dari masyarakat. Jadi inti dari kegiatan ini adalah bagaimana masyarakat yang ada di RW 1 khususnya Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati bersama-sama bergerak bersama untuk bersatu kita membersihkan sendang yang ada di Kelurahan Kandri ini. Tetapi kita bersama-sama membuat suatu paket ya, membuat paket tidak hanya membersihkan sendangnya tetapi dimulai dengan doa bersama, kemudian bagaimana keguyuban masyarakatnya bersama-sama dengan pemerintah bersatu. Bahkan kita tadi makan bareng itu di bawah bersama-sama, tidak ada kecanggungan antara kami pemerintah dengan masyarakat. Oke, begitu. Nah, baik. Kemudian supportnya tuh seperti apa, Bu? Mungkin dari dinas sendiri, dinas kebudayaan dan pariwisata itu supportnya dalam bentuk apa gitu? Iya, ke depan kami tetap akan mengawal kegiatan seperti ini dan nanti akan kami kemas dengan lebih baik lagi. Harapannya nanti tidak hanya masyarakat di Kota Semarang atau khususnya masyarakat Kelurahan Kandri saja yang menikmati, tetapi ini bisa juga dijual menjadi paket-paket wisata, apalagi atraksinya ini sudah berlangsung 2 hari, sehingga bisa kita jual sekaligus dengan peningkatan desa wisata Kandri. Jadi ada homestay-nya, kemudian ada atraksinya, aksesnya juga sudah dipermudah saat ini. Harapannya ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menikmati wisata khususnya di desa wisata Kandri. Oke, nah ini selain desa wisata Kandri ini sebagai wisata budaya, mungkin akan dilanjutkan sebagai apa ini, Bu? Hanya wisata budaya saja atau yang lainnya? Kalau kearifan atau keunikan lokal yang ada di Kelurahan Kandri cukup banyak ya. Selain Nyadran Kali juga ada beberapa nanti ke depan ada agenda lainnya lagi yang juga rutin diadakan di Kecamatan Gunung Pati. Sehingga saya kira tidak hanya wisata budaya saja, nanti akan ada atraksi seni lainnya yang akan ditampilkan. Juga desa wisatanya sudah menang juga di tingkat provinsi, sehingga layak juga untuk kita publikasikan, kita jual lagi menjadi atraksi yang menarik bagi wisatawan atau orang yang datang ke Kota Semarang. Oke, baik. Nah, kemudian yang terakhir, Bu, harapannya untuk desa wisata Kandri ini seperti apa ke depannya? Ya, harapan kami dari pemerintah khususnya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan di Kelurahan Kandri atau hanya di Kecamatan Gunung Pati. Kecamatan-kecamatan lain pasti punya kegiatan yang unik seperti ini. Monggo kita gali bareng-bareng kearifan lokal yang ada, kita tiru, salah satunya contohnya adalah di sini. Ini menjadi salah satu contoh untuk desa wisata yang lain, bagaimana atraksi bisa saling melengkapi dengan desa wisata yang ada. Oke, baik begitu kalau begitu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Baik, itulah dia pemirsa wawancara saya dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sekian ulasan kami tentang gebiar budaya Nyadran Kali, Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Kita sebagai masyarakat Semarang wajib melestarikan dan nguri-nguri kebudayaan leluhur sehingga kebudayaan tersebut tak lekang termakan zaman. Semoga episode Kampungku kali ini bisa menjadi tayangan yang inspiratif dan informatif bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Sampai jumpa di program acara Kampungku di episode berikutnya. Itulah dia pemirsa episode Kampungku pada kali ini, yang saya kali ini berada di Desa Kandri dalam acara Nyadran Kali yang diadakan oleh warga Desa Kandri, Gunung Pati, Semarang. Saya Junda Fadila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bye.